CCTV terkuak. Rudiana terciduk sedang bersihkan TKP usai tragedi kematian Vina dan Eki. Benarkah bukti bahwa Rudiana pelaku utama sudah temui benang merah? Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Pak Rudiana kemana, ya kan? Nah, menurut saya pengalaman menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku, ya. 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Firasat saya mengatakan Novum itu sudah ada di salah satu laci kantor penegakan hukum. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Pegadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan Perumahan Pegadan. Publik dikejutkan dengan analisis dari pengacara Herwanto terkait bukti yang menunjukkan bahwa bisa jadi pelaku utama dalam kematian Vina dan Eki adalah Rudiana. Herwanto menduga Rudiana lah yang membersihkan TKP tempat meninggalnya Vina dan Eki agar dirinya tidak ketahuan sebagai pelaku yang sebenarnya. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri juga mengungkap soal bukti vital yang masih disimpan di laci oleh Polri, di mana jika bukti itu dibuka, maka bisa menguak kebenaran kasus Vina dan membebaskan 7 terpidana. Sekiranya Polri mau rendah hati melakukan eksaminasi ketutup hulu dan membenarkan testimoni sekaligus otokritik Jenderal Listio Sigit bahwa pengungkapan kasus Cirebon 2016 tidak sungguh-sungguh taat pada kaidah saintifik, maka menurut saya ini merupakan sebuah novum. Dan kalau ini merupakan sebuah novum, maka alih-alih mendukung terpidana serta penasihat hukum mereka yang bekerja, justru Polri lah yang mengambil langkah cepat membawa novum tersebut ke Mahkamah Hukum untuk menggerakkan peninjauan kembali. Polri lah yang mengambil peran sentral ini. Sekali lagi, bawa novum itu ke ruang Mahkamah Hukum untuk diuji, yang siapa tahu hasilnya akan mengubah simpulan kita 180 derajat tentang kasus Cirebon 2016, sekaligus membuka peluang berbalik arah nasib para terpidana. Inilah secercah cahaya yang bisa justru dihasilkan oleh institusi Tribrat. Jangan tunggu terpidana, tapi Polri lah yang bergegas menemukan novum itu. Firasat saya mengatakan novum itu sudah ada di salah satu laci kantor penegakan hukum. Dirasa saya, terutama sekali bukti komunikasi elektronik, baik itu gawai para tersangka maupun gawai almarhum Eki dan almarhum Vina. Firasat saya mengatakan bahwa bukti komunikasi elektronik itu serinci-rincinya siapa dengan siapa berkomunikasi tentang apa pada menit, jam, detik berapa sudah tersimpan di salah satu kantor penegakan hukum. Malah saya menduga ya, sejak awal dulu saya pernah menyampaikan bahwa malah dugaan saya kan boleh aja saya menduga. Saya menduga malah bisa saja dugaan saya itu jangan-jangan pelakunya justru Pak Rudiana. Kenapa saya bilang bisa jadi pelakunya Pak Rudiana? Kalau tanggal 28 ya Pak Rudiana itu curiga terhadap kejadian ini, bukanlah kejadian laka lantas nih. Saya rasa kalau dia tidak punya tujuan lain daripada hanya melaporkan, saya rasa tanggal 28 pagi itu dia pasti buat laporan di Polres. Saya curiga nih, ini bukan laka lantas. Kalau dia murni hanya melaporkan, tidak memiliki tujuan yang lain, kalau menurut saya dia harusnya buat laporan tuh tanggal 28. Yang menangani itu mungkin Reskrimum ya, atau mungkin dia mau bergabung menjadi polisi yang melakukan penyelidikan, bisa-bisa aja. Tetapi yang jelas tanggal 28 itu pasti menurut saya
Kalau murni dia mencurigai itu pembunuhan, 28 menurut saya dia harus laporan. Kenapa kok dia buat laporannya tanggal 31 berbarengan dengan penangkapan? Nah, boleh aja dong saya menduga 28, 29, 30 Pak Rudinnya kemana? Ya kan? Nah, menurut saya pengalaman menangani perkara, TKP pasti dibersihkan oleh pelaku. Ya, 28, 29, 30 Pak Rudinnya ada di mana? Kalau dia melakukan penyelidikan, kenapa dia kok bertemu dengan Aib tanggal 31? TKP-nya kan nggak jauh dari situ. Ya. Nah, boleh aja dong saya menduga kan, jangan-jangan ya kan, kalau saya menduga jangan-jangan Pak Rudiana adalah pelakunya, berarti pelaku membersihkan TKP dong. Karena kan ada, kalau dia terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, pasti ada darah yang tercecer, pasti banyak itu bukti-bukti yang harus dibersihkan dong. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 menurut ceritanya 31 dia katanya ketemu dengan AF sekitar jam 14.00 lah. Nah, kemudian dia tukar nomor handphone sama si Pak Rudiana, si AF-nya. Berapa jam kemudian tiba-tiba AF ngasih kabar Pak Rudiana kemudian datang. Kan cerita ini kalau menurut saya agak janggal. Andai kata dia ketemu sama AF tanggal jam 2 itu, saya rasa juga para terpidana ini yang diduga pelaku mungkin ada di rumahnya. Kan nggak mungkin pergi kemana-mana, mereka ada di sekitar situlah. Rudiana juga tampak gelagapan saat Hotman Paris menanyakan soal CCTV yang mengarah ke TKP meninggalnya Vina dan Eki. Dari raut wajah Rudiana, terlihat seperti ada yang disembunyikan. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di Perumahan The Garden memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan depan, Perumahan The Garden. Dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Karena tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan. CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja. Jadi tidak melihat jelas. Yang mana nih? Yang mana nih? Skenario tuduhan Dedek. Dedek itu tidak benar ya. Karena saya ketemu Dedek pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dedek juga. Perjanjian kenal bersama Aib? Tidak kenal. Tidak kenal. Hari ini terjadi keterangan Liga Akbar yang kemudian mencabut di APB tahun 2016 ya. Sudah diadakan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Saya kenal sama Liga Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat masih hidup. Artinya tidak ada upaya? Tidak ada. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Selama ini kemana aja Pak? Saya bekerja sebagai Kapolsek, kerjanya apa? Ada gelap dan ada jarak 100 meter. Dari saya, kalau dia melihat dan nampak orangnya, Apa orangnya? tidak betul, kemudian Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Apa benar disiksa Pak? tidak ada, Pak. Kalau disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada.